Kau yakin Pangeran Senopati datang malam ini, kan? Yakin. Setiap tanggal 15, Pangeran Senopati pasti datang ke rumah bordil ini. Katanya, cewek yang pernah tidur sama dia, nggak sampai 1000, tapi setidaknya 800. Orang yang tidak berkepentingan, cepat minggir. Yang mulia, Anda menahan racun gairah, itu berbahaya. Sebaiknya cari Nona untuk meredakannya. Keluar dan jaga pintu. Jangan biarkan siapapun masuk. Baik. Kurang ajar. Hamba hanya mengagumi Yang Mulia. Yang Mulia telah merobek semua pakaian hamba. Karena malam ini kau sudah memuaskanku. Apa yang kau inginkan, akan kuberikan semuanya. Kalau begitu, apa yang kusuka, aku ambil saja. Kau tidak akan bisa kabur. Bisa kabur atau tidak, itu tergantung kemampuanku. Terima kasih untuk malam ini, Pangeran Senopati, karena memberiku modal untuk kabur dari perjodohan. Tirta, Yang Mulia, cari tahu asal-usul wanita itu. Tanda kesuciannya udah hilang. Kesucian Nona udah hilang. Kan cuman tidur sama laki-laki, kesucian tidak penting. Yang penting kebebasan. Tandu pengantin hari ini. Kau harus naik, mau tidak mau. Kalau tidak, ayah akan bunuh aku. Kau? Jangan khawatir, aku gak bakal kabur. Wah, Nona cantik ini, pasti Nona kedua keluarga Wirawan, kan? Tuan Chandra, coba lihat. Bagus. Lihat. Aduh, pinggangnya ramping dan lentur. Pasti bisa layani Tuan Chandra kita dengan baik. menantu, mulai sekarang kita satu keluarga. Ya, kalau dapat untung, ingat keluarga Wirawan. Tenang aja, Bapak Mertua. Bagaimana kalau aku mencobanya sendiri? Lembut banget. Tangan istriku putih mulus. Mana tanda kesucianmu? Kau masih barang bekas. Dasar tidak tahu malu. Kau udah mau jual aku? Apalagi yang harus aku malu? Berani sekali. Kenapa? Mau bunuh aku juga? Dasar perempuan sundal. Keluarga Wirawan gak punya anak kayak kamu. Kau gak tanya juga. Siapa yang ambil kesucianku? Mau bunuh aku? Tanya dulu apa dia setuju. Ini mantel bulu rubah hitam asli. Aku ingat, cuma satu orang di dunia yang punya. Pangeran Senopati. Ini gak bisa. Wanita Pangeran Senopati, berapa nyawa aku punya buat nikahin dia? Jenderal Wirawan, saya pamit. Kau? Kau, pergi ke pavilion terpencil, jangan balik lagi. Tuan besar, kau gak bisa usir Nona begitu aja. Jangan bersimpuh lagi. Kita cari penginapan dulu buat berteduh. Ayo. Yang Mulia, baru aja aku lihat pertunjukan besar. Pantesan di rumah bordil gak ketemu, Nona itu, ternyata orang dari keluarga Wirawan. Yang Mulia, kau gak cari Nona Kirana? Kenapa buru-buru? Aku udah lama gak lihat mainan kayak gini. Kasih dia 1 hari bebas dulu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita diusir dari kediaman Wirawan. Kita hanya punya 50 keping perak. Kita punya 50 keping perak. Sewa rumah kecil, buka usaha kecil aja. Hidup ini tidak kalah dari di kediaman Wirawan. Tuan besar sangat kejam. Nona itu anak kandungnya sendiri. Malah tidak kasih uang sepeser pun. Naif. Dia mau kita mati. Mana mungkin dia memberi uang? Tidak mungkin. Kau masih ingat kakak sulungku? Tolong. Kamu ingin kabur dengan pemuda pelajar itu? Aku bunuh kamu dulu, lalu bunuh dia juga.
Perempuan sundal, hampir saja mengotori bajuku. Kau, membunuh itu melanggar hukum, loh. Hukum? Hah? Dia itu hina. Aku ini ayahnya. Dia milikku. Aku membunuhnya untuk menghukum pengkhianat keluarga. Hukum Kerajaan Selatan pun tidak bisa menghukumku. Kerajaan Selatan? Kakakmu mati. 3 hari lagi. Kau harus gantikan dia naik tandu pengantin, menikah dengan pejabat Chandra. Ini hari pertamaku melakukan perjalanan waktu. Datang ke sebuah tempat yang menganut patriarki. Untuk membereskan urusan dengan pejabat Chandra, demi harga diri Wirawan, pasti dia akan mengirim pembunuh untuk membunuh kita berdua. Pembunuh? Mungkin sudah sampai. Tuan muda, pelan-pelan. Nona, aku mengalami aliran darah terbalik. Badanku lemas. Tolong Nona antar aku ke penginapan. Tadi aku juga memanfaatkan Tuan Muda untuk melarikan diri. Karena Tuan Muda punya permintaan, aku akan membalas budi ini. Tuan Muda baik-baik saja, kenapa bisa aliran darah terbalik? Desain gelang pengekang ini cukup rumit dan cerdik. Maaf, aku tidak bisa menahan diri untuk mencoba. Kamu sudah lebih baik? Aku sudah menjelajahi seluruh kerajaan selatan, tapi tidak menemukan orang yang bisa membuka gelang pengekang. Tak kusangka Nona berhasil membukanya, menyelamatkan nyawaku. Mohon Nona beritahu namamu, aku pasti akan membalas budi besar kelak. Tidak perlu. Kau menyelamatkanku sekali, aku membantumu sekali, jadi kita sudah saling melunasi hutang. Lihat, gambarku bagus, kan? Nona, kami tidak pernah suka senjata. Siapa kau? Aku juga Kirana. Hanya saja, aku adalah Kirana dari masa depan, seorang ahli pembuat senjata. Lalu bagaimana dengan nona kami? Kau bawa nona kami kemana? Aku tidak tahu. Karena aku sudah membawamu keluar, tentu aku akan bertanggung jawab penuh padamu. Mulai sekarang, kita adalah saudari. Akhirnya, aku menangkapmu. Akhirnya aku menangkapmu. Jika kau kabur lagi, aku tidak menjamin pelayanmu masih hidup. Aku hanya pelayan hina. Dia tidak akan peduli padaku. Aku tidak akan kabur lagi. Kau menangkap adikku, bagaimana aku bisa kabur? Masih ada uang di tas. Pulang kampung buat usaha kecil, hidup enak. Sebentar, Pangeran Senopati datang, kenapa tidak menyapa? Kau? Kenapa kau berdandan seperti ini? Sedang apa di sini, Kang? Nona, ada masalah? Asal kau bicara, aku jamin kau selamat. Tidak perlu. Aku lebih baik ikut Yang Mulia pulang. Ayo. Kenapa tidak kau biarkan aku membantumu? Tuan Muda, beberapa hal tak perlu diungkap terang-terangan. Seseorang akan menguncimu dengan gelang pengekang, membuat aliran darahmu terbalik. Kurasa kau punya banyak musuh. Aku takut mati. Lebih baik ikut Yang Mulia. Lepaskan aku. Aku ingin melihat, kau masih berencana. Bagaimana cara kabur? Jangan melawan. Di dalam dan luar halaman ini semua adalah anak buahku. Kau tidak bisa kabur. Bisa atau tidak kabur tergantung kemampuanku. Terakhir kali kau juga bilang begitu, kau bisa meredakan sakitku saat racun kambuh. Asal kau patuh, aku akan beri apa yang kau mau. Terhadap Yang Mulia, jangan punya pikiran lain. Menjadi mainan harus bersikap seperti mainan. Orangnya mana? Orangnya hilang. Sekarang bagaimana aku menjelaskan kepada Yang Mulia? Bi Ina sedang mencari aku. Selamat tinggal, Pangeran Senopati. Nona, akhirnya kau datang juga. Kau tidak bodoh, tahu menungguku di sini. Masih ada uang di tas. Pulang kampung buat usaha kecil, hidup enak. Yang Mulia, perhitunganmu jitu. Bahkan kemana Nona Kirana kabur kau tahu persis.
Nona pasti lapar. Ya, kau harus coba mie kampungku. Tuan-tuan lihat-lihat, ayo lihat. Ibunya diperkosa oleh suku barbar. Meninggalkan anak haram ini. Tuan-tuan, beli saja, bebas main. Sari, kita masih punya berapa uang? 50 tael. Silakan pukul, silakan maki, dijamin dia tidak bersuara. Saya bayar 50 tael. Nona, murah hati. Orang barbar ini milik Anda. 500 tael. Baik, milik Anda. Ayo, Kenapa orang ini? Banyak anak yang ada padanya. Semua mati entah kenapa. Hei, Nona, Jangan halangi aku akan bunuh sampah ini. kekuasaannya sangat besar. Kita tidak bisa melawannya. Nona Kirana yang mulia memanggil. Bagaimana kau tahu aku di sini? Jangan-jangan kau mengikutiku. Aku sedang ada urusan dinas. Hanya lewat. Bagaimana? Apa perlu aku membantu? Kau sudah lihat semua. Perlu? Aku bisa tangani sendiri. katanya anak suku barbar tahan pukul dan jatuh, entah nanti mainnya, bagaimana? Tolong, kulitnya cantik sekali, tolong. Lepaskan dia. Kau bilang lepas? Ya lepas. Aku bayar 500 tael untuknya. Orang-orang, Mau kemana? lari? Kenapa tidak lari? Tangkap mereka semua. Nona, cepat lari. Sari, Yang mulia, sudah bertemu Nona Kirana? Apakah perlu saya tangkap dia? Bukankah dia selalu pintar? Tentu bisa menyelesaikan semua masalah. susah payah baru bisa melarikan diri dari pavilionnya. Kenapa Nona Kirana belum datang? Tirta, karena seseorang tidak mau saya bantu. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo. Hanya kehilangan kebebasan. Mana ada yang lebih penting dari nyawa? Yang mulia, Nona Kirana menghadang kereta. Yang mulia, Berani menghadang kereta pangeran di jalan? Bawa turun bunuh saja. Bawa. Hanya seorang preman berani melukaimu. Pisahkan, pisahkan. Dasar sampah, kau akan mati celaka. Ikuti saja aku, sebentar lagi, Nona majikanmu juga akan menemani aku. Aku harus ikuti tuan? Tanya dulu dia setuju atau tidak. Di wilayah ini, masih ada orang yang tidak bisa kusentuh? Bahkan wanita pangeran kau berani incar? Pangeran Senopati. Pangeran Senopati. Rupanya tuan. Sangat suka sensasi yang berbeda. Jika Yang Mulia suka, semuanya akan saya berikan kepada Anda. Pasti Anda akan merasakan sensasi yang berbeda. Memberi aku barang. Kau pikir kau pantas? Aku beri kau kesempatan balas dendam. Cukup. Jangan kotori tanganmu sendiri. Yang mulia, bagaimana dengan tuan tanah ini? Hancurkan dia berkeping-keping. Jangan. Ampun, Yang Mulia. Hanya masalah kecil seperti ini membuat dirimu begitu memalukan. Rapikan dirimu. Ikut aku menjemput seseorang. Nona Kirana anak itu. Serahkan padaku. Terima kasih, Komandan Tirta. Aku sudah membantumu menyelesaikan masalah. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku?
Yang Mulia ini kereta. Aku menyelamatkan seseorang untukmu. Kau tidak punya kata-kata yang enak didengar. Terima kasih. Yang aku inginkan bukan hanya terima kasih. Dia datang menjemputku. Nona sendirilah yang membuat perbatasan aman. Kaisar menyuruh Pangeran Senopati menjemput Nona kembali ke kota Fengqi. Sepertinya kabar baik sudah dekat. Aku sudah merencanakan ini lama. Tentu saja aku ingin menikah ke istana Pangeran Senopati dan menjadi permaisuri. Komandan Tirta, Kakak Arya, apa dia di depan? Mungkin tidak pantas. Kakak Arya, bagaimana bisa dia melakukan ini? Dia sama sekali tidak peduli pada reputasinya sendiri. Ini di jalan umum. Kalau ada yang melihat berbuat mesum di jalan. Nona Xiao, jangan sembarangan bicara. Orangnya sudah dijemput, ayo berangkat. Kau sengaja. Merasa diperlakukan tidak adil? Wanita manapun yang dilihat orang dalam keadaan telanjang pasti akan merasa tidak adil. Perempuan di luar itu punya maksud tertentu pada diriku. Itu juga urusan cintamu. Kenapa menyeretku? Mungkin karena aku suka padamu. Suka pada seseorang berarti harus merendahkannya. Kau adalah milikku. Tentu kau memiliki kewajiban untuk membantuku menyingkirkan masalah yang tidak perlu. Jangan kira aku sudah tidur denganmu beberapa kali berarti aku milikmu. Nona Kirana, Anda sebaiknya menemani Yang Mulia. Tuan Tirta salah sasaran, kan? Itu dia tamu istimewa Yang Mulia. Nona Kirana, Anda salah paham. Yang Mulia diperintahkan oleh Kaisar untuk menjemput Nona Xiao Changyue. Tapi Yang Mulia tidak seperti orang yang bisa diperintah dengan satu titah. Memang ada rahasia di balik ini. Nona Xiao Changyue adalah tunangan Yang Mulia, yang telah meninggal adalah adik kembar Nona Xiao Dongjun. Dua saudari menyukai pria yang sama, pesona Yang Mulia sungguh besar. Sejak kapan? Urusan istana kiri perlu seorang wanita dari rumah bordil seenaknya berkomentar? Permisi, tolong minggir. Saya masih harus belanja. Perempuan rendahan tak berguna. Perempuan rumah bordil memang hina. Siang bolong begini berzina dengan laki-laki. Pangeran Senopati juga. Dia yang siang bolong. Ingin bercinta denganku? Untuk apa aku bicara denganmu? Serang. Berhenti. Nona Xiao Changyue, jangan menyusahkan Nona Kirana. Komandan Tirta. Atas dasar apa kau menghalangiku? Aku adalah putri yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Timbanglah dirimu sendiri. Yunkin. Adik, kau telah bekerja keras melayani Yang Mulia. Aku sengaja menyiapkan hadiah istimewa untukmu. Tenang saja, tidak akan membunuhmu. Namun, hanya pil dan hong. Kau melayani Yang Mulia tapi tidak minum ramuan pencegah kehamilan. Melanggar larangan besar. Pil ini akan membuatmu tidak bisa melahirkan lagi. Kalau begitu, aku tidak makan. Yunkin. Nona. Lepaskan. Sari. Kamu tidak apa-apa? Betapa dalamnya kasih Tuan dan hamba. Kamu? Kakak Arya ada di sini, tentu aku tidak berani membunuhmu. Tapi dia? Seorang budak? Dipukul sampai mati pun tak apa, kamu sendiri yang ingin melindunginya. Jangan salahkan aku, Yunkin. Bertindaklah. Jangan bergerak. Dia tidak berani benar-benar membunuhku. Berisik sekali. Mengganggu istirahatku. Nona. Cepat bangun. Yang Mulia, cambukan tadi, jika dipukul beberapa kali lagi, Nona Kirana mungkin akan cacat seumur hidup.
Tampaknya Yunkin akhir-akhir ini ilmu bela dirinya meningkat, sampai berani melukai orangku. Kakak Arya, Yunkin. Hanya ingin mengajari pelayan ini sedikit pelajaran. Memang tangannya tidak tahu berat. Aku mewakilinya meminta maaf padamu. Kau adalah orangku. Kedepannya siapapun yang berani menyentuhmu, suruh Tirta patahkan kakinya. Lukamu sudah lebih baik. Seharusnya sudah hampir sembuh. Jika lukamu belum sembuh, bagaimana kau bisa melayaniku? Aku tahu kau tidak akan mengucapkan kata-kata yang enak didengar. Yang Mulia sedang menyusun puzzle? Bolehkah aku ikut bermain? Kenapa? Tertarik dengan ini? Apa kau bisa memahaminya? Bukankah itu hanya pola? Dibandingkan dengan pola sulam, tidak jauh berbeda. Biarkan aku mencoba. Total ada 28 bagian. Aku hanya mendapat 15 bagian ini. Di bawah pimpinanku, belum ada yang bisa menyusunnya. Bagaimana jika aku berhasil menyusunnya? Bagaimana kalau kita bertaruh? Coba katakan, apa yang kau mau? Jika aku bisa menyusun sebagian besar. Yang Mulia, beri aku 1000 tael. Apa alasanmu aku akan memberimu uang sebanyak itu? Ketahuilah, seorang pelayan pemanas ranjang, sebulan hanya 1 tael perak. Peta yang menarik perhatian Yang Mulia pasti bukan barang biasa. Mungkin harganya lebih dari 1000 tael, kan? Baik, aku biarkan kau mencoba. Jangan macam-macam. Yang Mulia, lihat susunanku, apakah benar? Sepertinya kau hanya menyusun secara sembarangan. Ini hasil susunanmu? Ini hasil susunanmu? Iya dong. Apa ada orang ketiga di sini? Gambarmu. Susunannya bagus. Lalu uang 1000 taelku? Nanti, aku akan menyuruh Tirta memberimu 1000 tael. Kapan itu, Anti? Giok ini, kujaminkan dulu padamu. Apa giok ini berharga? Ini giok pribadiku, pangeran. Apa ada pegadaian di dunia ini yang berani menerima giok pribadi Yang Mulia? Di dunia ini semua orang tahu, lambang istana Senopati, kalau kamu gadaikan sekali, pasti akan ditangkap sekali. Lain kali kalau mau lari, coba saja. Aku yakin, banyak orang yang akan mengikatmu, dan mengirimmu kembali padaku. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, Pangeran Senopati, caramu sungguh beragam. Biasanya orang yang mengabaikan peringatanku, akhirnya tidak baik. Kamu terus-menerus melarikan diri. Aku dengan besar hati sudah memaafkanmu. Jangan tidak bersyukur. Yang Mulia, seseorang mengadakan jamuan di Paviliun Chunhui untuk menjamu Anda. Apakah Anda akan pergi? Tentu. Mana mungkin aku merusak kesenangan mereka? Karena Yang Mulia akan pergi ke jamuan, maka aku akan jalan-jalan di pasar. Lagi pula dengan giok ini, aku tidak bisa kabur. Bolehkah aku melihat kotak ini? Nona, kalau Nona suka, 30 koin saja. Barang ini beberapa hari lalu, seorang kakek tua memberikannya padaku untuk membayar hutang. Saya beli. Tunggu. Nak, akhirnya aku menemukanmu. Kamu berjualan? Ya berjualanlah, tapi jalanan ini, kenapa kamu keluyuran kemana-mana? Aku ini pedagang, tentu saja aku harus keliling. Kau ganti rugi barang rongsokanku, aku belum menghitung hutangmu. Barang rongsokan? Berani-beraninya kau bilang barangku, barang rongsokan. Ini uangnya. Kembalikan barang rongsokanku. Sayang sekali, kotak ini, sudah dibeli oleh Nona itu, kamu. Nona. Bolehkah kau menjual kotak ini padaku? Aku bersedia membayar 2 tael perak. Kotak ini bukan, yang bisa dibeli dengan 2 tael perak. Pak Tua, apa kau mau menipuku, yang tidak tahu barang bagus? Nona adalah ahli, silakan, Nona tentukan harga. 1000 tael. Nona, bisa kurang, sedikit? Nona. Baik. Jadi,
Tapi aku tidak membawa uang sebanyak itu. Bisakah Nona menunggu? Pavilion Chunhui. Kalau Pak Tua sudah mengumpulkan uangnya, temui aku di sana. Baik, baik. Yang Mulia, Nona Kirana sepertinya mengenal Shugela dari Pavilion Tianji. Dia memang tidak sederhana. Ayo, bawa dia ke Pavilion Chunhui. Baik, saya segera melakukannya. Arya akan segera tiba. Kalian berdua harus dapatkan peta di tangannya. Tuan, tenanglah, kami pasti selesaikan tugas. Jika perlu, Mengerti. Ambisi Tuan itu baik. Tapi Pangeran Senopati tidak semudah itu dibunuh. Ambil dulu petanya. Saat rencana besar Tuan berhasil, tentu bisa bunuh Pangeran Senopati. Xiaoling, Xiaolong menghadap Pangeran Senopati. Apakah ini aturan komandan kota? Kami dengan sukarela melayani Pangeran Senopati menghibur Yang Mulia. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan menghiburku. Hidup mewah dan mesum. Kemari, Kakak Arya, kau memang populer, semua mengagumimu. Benar-benar playboy. berhenti. Aku menyuruhmu mendekat. Kenapa pergi? 1, 2, 3, 4. Yang Mulia, sanggupkah Anda? Sanggup atau tidak kau tetap di sini nanti akan tahu. Sanggup atau tidak, kamu tinggal di sini, nanti juga tahu. Adik nanti, setelah kamu masuk ke istana Pangeran Senopati, hal-hal ini. Kamu harus belajar terbiasa. Itu urusan Nona Xiao. Aku ini seorang wanita dari rumah bordil, tidak perlu menodai pintu gerbang istana Pangeran Senopati. Yang Mulia, tenangkan amarah. Saudari ini tidak mengerti. Pasti akan ada yang mengajarnya. Hanya trik kecil seperti ini? Kami tentu tahu tidak bisa melukaimu. Targetnya tentu tidak hanya kamu. Kak Arya, di belati ini ada racun. Tolong aku. Kamu diam saja. Jika kamu ingin nyawa Xiao Chang Yue, langsung bertindak saja. Kenapa harus bicara omong kosong? Katakan, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Aku ingin yang ada di tanganmu. Gambar busur panah rangkap. Apa kamu tidak berniat menyelamatkan nyawa saudari kembarmu? Kamu tidak perlu memecah belah kami. Karena kami menerima tugas ini, maka kami tidak takut mati. Yang Mulia, menurutmu, Nona Xiao masih bisa bertahan berapa lama? Kamu memang punya banyak waktu luang. Jangan lihat aku seperti itu. Nona Xiao barusan memukuliku. Sekarang dia jatuh ke keadaan begini. Aku tidak merayakan. Itu sudah menunjukkan aku orang yang sabar. Kakak Arya, tolong aku. Sebaiknya kamu tenang saja. Meskipun aku, pangeran, memberikan denah ini padamu, kau pikir kau masih punya nyawa. Untuk keluar hidup-hidup dari sini, Berikan denah itu padanya. Menyuruhku mengantar denah. Itu sama saja menyuruhku mati. Kalian pada Nona Xiao sangat tidak memberi muka. Jika aku pergi, mungkin juga akan jadi mayat. Bagaimanapun juga, aku adalah orangnya Yang Mulia. kau yang antar. Jika aku tidak kembali, tolong Yang Mulia, demi aku yang mati untukmu, rawatlah Sari dengan baik. Sepertinya jalan ini sudah diborong orang. Semoga aku punya nyawa untuk menyusuri jalan ini. Kenapa harus dia? Aku bawa denahnya. Mau diserahkan pada pahlawan yang mana? Dengarkan perintahku. Terus jalan. Setelah keluar gerbang kota, ada kereta yang menjemput. Kau tidak membunuhku? Yang Mulia tidak naif mengira aku akan melepaskan Nona Xiao. Jika melepaskannya, bagaimana aku bisa hidup?
Wanita yang tadi, dia akan menjadi pengiring kubur kita. Kakak Arya. Orangnya mana? Semuanya mengikuti Nona Kirana. Yang Mulia, karena Yang Mulia khawatir, kenapa harus membiarkan dia pergi? Tirta. Apa kamu percaya seorang gadis dari dalam rumah bisa merakit cetak biru busur panah beruntun? Berarti, Yang Mulia tidak percaya pada Nona Kirana? Aku tidak pernah percaya kebetulan. Yang Mulia, sebenarnya khawatir atau tidak khawatir? Yang Mulia, tunggu aku. Hei, ini tempat mana sih? Aku cuma datang untuk mengantar gambar. Nona. Di mana kotaku? Pak tua, kau sudah pinjam uang perak? Harga pas 1000 tael. Aku sih ingin pinjam. Sayangnya, tuanku tidak mau memberikannya. Sepertinya kalian berniat merampok secara terang-terangan, tapi sayang, kotaknya tidak ada padaku. Kau wanita Arya? Tuan pasti pernah dengar nama beken Pangeran Senopati. Wanita yang pernah bersamanya pasti ada 800. Wanita-wanita itu tidak mendapat status. Tentu saja aku bukan wanitanya. Suruh orang cari Arya. Ambil kotak, ganti nyawanya. Apa yang membuatmu berpikir aku berarti begitu baginya? Kalau begitu, coba katakan. Kau di sini, di hadapanku. Apa artimu? Pembantu penghangat ranjang. Seorang pembantu penghangat ranjang. Kalian mau bunuh? Silakan bunuh saja. Hanya saja, aku tidak akan memberi kalian kesempatan itu. Pantasan Pangeran Senopati. Untuk mengambil sesuatu darimu, memang harus punya kemampuan. Jangan pura-pura misterius. Tunjukkan wujud aslimu. Yang ini tidak bisa. Ini batasku. Aku tidak menyangka kamu cukup menarik perhatian. Mana bisa dibandingkan dengan Yang Mulia yang sangat mempesona. Apa kau marah karena aku menjadikanmu sebagai taruhan? Yang Mulia punya pertimbangannya sendiri. Sebelum berangkat aku menitipkan adik pada Yang Mulia. Jika kau lakukan itu maka kau adalah penguasa yang berbudi. Aku akan membalaskan dendamu. Senang tidak? Yang Mulia, untuk apa pura-pura baik? Jika sungguh peduli padaku, tidak akan membuatku menghadapi bahaya seperti ini. Kau hanya ingin membunuh dan membungkam. Tak usah menghalangiku. Aku akan kembali sendiri, Sari masih di tanganmu. Kembali juga. Aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kau bisa menyusun gambar panah otomatis? Kebetulan. Aku tidak percaya. Apa ini? Ini alat untukmu kabur dari istana. Hanya sebungkus jarum jahit. Jelaskan. Aku bisa merancang senjata. Berguru dari Tian Jige. Berguru pada ahli. Tentu bisa membaca cetak biru senjata, bahkan bisa merakitnya, bukan kebetulan. Hanya soal familiar dengan konstruksi senjata. Siapa gurumu? Aku tidak berani membocorkan identitasnya. Jika bocor, aku tidak akan selamat. Sepertinya orang yang aku lindungi, tidak ada yang bisa membunuhnya. Yang Mulia, penjagaan sekencang apapun, tidak bisa menghalangi guruku. Lagi pula, itu hanya cetak biru busur silang. Jika Yang Mulia membutuhkan, aku bersedia membantu. Mengapa aku harus percaya padamu? Di kotak ini, ada kunci bunga. 3 lubang kunci dibuka bersamaan, maka benda di dalamnya akan ditemukan. Cetak biru busur silang. Hari ini aku datang untuk menawar dengan Yang Mulia. Aku bisa membuat busur silang. Luka di tubuhmu. Sudah lebih baik? Aku baik-baik saja. Aku bisa urus sendiri.
Ramuan rahasia khas dari kediaman Pangeran Senopati oleskan saja, sebentar lagi sembuh. Transaksi yang kau bicarakan tadi. Syarat apa? Aku minta 3.000 liang. Apa aku memperlakukanmu dengan buruk? Atau kau memang suka uang? Kalau begitu, aku bilang, aku ingin pergi. Jangan harap. Jadi aku hanya minta uang. Setuju. Nona kenapa baru pulang? Ada sedikit kecelakaan. Yang penting kau tidak apa-apa. Sari, ada yang ganggu kamu? Tidak. Kalau kau tidak bilang padaku, aku akan tanya orang lain. Xiao Changyue bilang kau akan mati. Xiao Changyue bilang kamu akan mati. Dia bilang, asal dia menikah dengan Yang Mulia, kamu akan sengsara setengah mati. Itu tidak masuk akal. Aku tidak berniat 2 perempuan berbagi 1 suami. Nona tidak berniat bersama Yang Mulia selamanya? Yang aku kejar adalah 1 pasangan seumur hidup. Dia adalah Yang Mulia. Pasti akan punya banyak istri. Aku punya tujuanku sendiri. Dia punya keberuntungannya sendiri. Kami akan berpisah. Itu kan rugi? Tergantung bagaimana kita memikirkannya. Cuma seperti digigit anjing. Apa aku pernah berbuat salah pada Kirana? Saya rasa Yang Mulia terhadap Nona Kirana sangat memberi kelonggaran. Oh, begitu? Coba katakan. Aku padanya memberi kelonggaran di mana? Yang Mulia tidak pernah bermalam dengan siapapun, tetapi membuat pengecualian untuk Nona Kirana. Jubah Yang Mulia juga tidak pernah diizinkan disentuh, tetapi membiarkan Nona Kirana memakainya untuk melindungi tubuh dari dingin. Lanjutkan. Yang Mulia tidak menuntut saat dia melarikan diri. Nona Kirana menghentikan kereta di jalan. Jika Yang Mulia tidak mau, maka Nona Kirana bahkan ujung jubah tidak akan bisa menyentuh kereta. Ya? Bahkan kamu juga tahu, aku sudah membuat begitu banyak pengecualian untuknya. Dia tidak tahu terima kasih, masih ingin meninggalkanku. Besok sampai di kota Fengqi, suruh Bi Inah mengajarinya tata krama. Yang Mulia, apakah ini berarti Nona Kirana dianggap sebagai calon istri utama? Menyuruh Bi Inah mengajarinya tata krama. Itu perlakuan yang hanya untuk permaisuri. Aku hanya ingin dia belajar cara melayani orang dengan baik. Nona Yang Mulia mungkin sudah berniat untuk membuat perempuan dari rumah bordil itu hati untuk menjadi istri utama. Tidak apa-apa. Di dalam istana Pangeran Senopati, ada teman lamaku. Aku adalah calon istri sah istana Pangeran Senopati. Hanya mengurus seorang pelayan hina. Tentu ada yang melakukannya untukku. Bi Inah perintah Yang Mulia. Nona Kirana, saya serahkan padamu, pastikan memberitahu Nona Kirana peraturan Istana Pangeran Senopati. Nona Kirana Bi Inah adalah pembantu senior istana. Juga pelayan pribadi mendiang permaisuri. Yang Mulia sangat menghargai Bi Inah. Hamba diperintahkan mengajari Nona tata krama. Mulailah dengan mengajarkan hormat kepada yang lebih tua. Kesalahan pertama masuk ke kuil leluhur tanpa bersujud. Hati-hati, Nona. Hamba bisa beberapa jurus bela diri. Tenang saja, alat penyiksa hamba pasti setelah Nona disiksa, tidak meninggalkan bekas sedikit pun di kulit. Tidak mengganggu Nona, menghangatkan tempat tidur yang mulia. Hormat pertama ini. Mengelap papan nama leluhur. Leluhurnya terlalu banyak. Jangan potong pembicaraan hamba. Sambil mengelap papan nama. Juga harus bersujud pada leluhur menarik. Leluhur Arya itu, kenapa aku harus melayani? Kamu, pelayan rendah, kamu bisa tidak patuh. Apa? Tidak takut aku bunuh gadis kecil yang kamu bawa masuk. Kenapa menyusahkan orang yang tidak bersalah? Sari tidak tahu apa-apa.
Jangan malas. Sepertinya aturan Bi Inah diajarnya bagus. Cakarnya mulai agak tersembunyi. Yang Mulia menyuruhku masuk ke istana supaya disiksa. Kalau begitu, selamat Yang Mulia, tujuan Yang Mulia tercapai. Kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Tahu nggak ini tempat apa? Yang Mulia masih peduli soal ini? Di hatimu, aku ini orang yang sangat brengsek. Kalau begitu, Yang Mulia memanggilku ke sini untuk apa? Aku hanya peduli pada lukamu. Peduli? Inikah yang namanya perhatian Yang Mulia? Maksudmu, aku yang salah? Kau biarkan aku dipermalukan seperti ini, lalu setelah itu kau obati lukaku. Yang Mulia datang hanya untuk melihat hewan peliharaanmu sendiri, apakah sudah lebih patuh dan manis? Kalau begitu, makasih ya Yang Mulia atas perhatiannya. Aku akan berusaha membuat busur silang itu secepatnya. Kau? Aku akan hati-hati bicara dan bersikap. Aku pamit dulu. Harus beli sedikit Mang Xiao. Yungkin, hati-hati. Jangan sampai melukai adikku yang akan datang. Panggilan adik dari Nona Xiao ini, saya tidak layak. Kamu pantas. Saya sudah memohon kepada Kaisar untuk menikahkan saya dengan Pangeran Senopati. Selamat, Nona Xiao. Keinginanmu tercapai. Apa yang salah dari perkataanku? Benar saja. Anjing yang dilatih oleh Bi Inah memang lebih patuh. Lihatlah, di siang bolong begini, buka-bukaan di toko orang, begitu mesum, apa hakmu untuk tetap tinggal di istana? Di siang bolong mengintimidasi seorang gadis kecil? Itukah etika keluarga Xiao? Bayu, Perdana Menteri Kanan. Adik, kamu benar-benar punya teman di mana-mana. Bahkan Perdana Menteri Kanan Bayu sejak kapan menjadi kekasih gelapmu? Saya tidak kenal dia. Xiao Changyue? Seingatku, kamu tidak punya adik, tapi punya kakak perempuan. Bahkan pernah bertunangan dengan Pangeran Senopati. Diam. Masih memanggilnya adik? Lihat saja apakah kamu mampu menikah dengan Pangeran Senopati. Aku sudah minta penginapan menyiapkan sedikit makanan. Nona Kirana, apa ada pantangan makanan? Bicaralah terus terang. Kurasa Tuan Bayu bukan orang yang bertele-tele. Terima kasih, karena sudah membuka gelang pengekangku. Selain itu, apa kau tidak membenciku? Nona Kirana, apa maksudmu? Hari aku mengirimkan gambar itu. Orang itu adalah dirimu, kan? Orang-orangmu semua dibunuh oleh Arya. Apa kau tidak curiga aku dan Arya bekerja sama? Kau dan Arya bukanlah orang yang sepaham. Sebenarnya setelah hari itu, aku selalu mengkhawatirkanmu. Jika aku bisa bertemu denganmu lebih awal daripada Arya, pasti aku bisa merawatmu dengan baik. Cukup omongan munafikmu. Kau meragukan ketulusanku? Ketulusan? Baru bertemu sekali dua kali, mana ada ketulusan? Aku tidak akan minum buburmu. Aku harus kembali. Setelah lama bersama Arya, kau jadi pandai membaca hati orang. Berhenti. Yang Mulia, kenapa kau ada di sini? Ada perlu apa? Kau bisa memerintahkanku. Aku sudah memerintahkan. Apakah kau akan menuruti? Iya. Di istana Pangeran Senopati, siapa yang bisa melawan kehendak Yang Mulia? Jadilah selirku. Bagaimana? Kamu tidak mau? Meskipun kau menganggap aku seorang wanita penghibur tidak layak dihargai, tapi aku juga tidak punya hobi menjadi selir orang. Tahukah kau berapa banyak orang yang ingin menjadi selir di istana Pangeran Senopati? Kalau begitu, cari saja mereka. Kenapa harus mencari aku? Kamu menolak Yang Mulia? Apakah karena kau punya tempat lain? Apa maksudmu?
Bayu, Sepertinya kau menyuruh Tirta mengikutiku, untuk memata-matai setiap gerakanku. kau cukup hebat. Bayu selalu menjaga diri. Tapi demi kau, dia berani menyinggung Perdana Menteri Kiri. Aku harus memastikan. Apakah kau memiliki aku di hatimu? Apa yang ingin kau lakukan, Yang Mulia, Yang Mulia? Tolong beri aku sedikit harga diri. Kapan Nona terakhir mendapat menstruasi? Kapan itu terjadi? Aku tidak tahu. Apa hubungannya? Nona, ini tanda kehamilan. Sayangnya, kondisi janin tidak stabil. Mungkin tidak bisa dipertahankan. Tolong beri aku obat penggugur. Nona, itu terlalu berbahaya bagi tubuh. Ini obat dari klinik Jishi. Setelah diminum, janin akan luruh. Nona. Nona yang malang. Jangan bersedih. Ambil kayu ini. Gosok hingga bentuknya seperti gambarku. Ukurannya jangan diubah. Kirana, Bi Inah mencarimu, cepat berangkat. Nonaku sakit, bisakah? Cepat, kau tahu posisimu di sini. Sebaiknya kau pergi saja. Bi Inah hari ini, aturan apa lagi yang akan diajarkan? Bukankah sudah kubilang padamu, menjadi mainan. Harus bersikap seperti mainan. Cambukku tidak meninggalkan bekas. Bagaimana bisa? Kenapa kau berdarah sebanyak ini? Bibi, sekarang bagaimana? Bagaimana lagi? Yang Mulia menyerahkannya padaku. Maka dia seharusnya sudah tahu. Kedudukannya di sisi Yang Mulia. Kalau begitu, Bi Inah, coba katakan, apa kedudukannya di sisiku? Yang Mulia. Yang Mulia, ampun, Arya. Tirta. Yang Mulia. Ini, ibu ini dia. Dia keguguran. Aku menyuruhmu mengajarinya tata krama. Kamu berani. Yang Mulia mohon, ingatlah bahwa hamba telah bekerja untuk istana bekerja keras seumur hidup meski tidak berjasa, setidaknya ada jerih payah. Ampuni hambamu sekali ini. Bawa dia pergi, hukum cambuk sampai mati. Yang Mulia mohon, demi permaisuri tua. Ampuni aku sekali ini. Jangan bunuh. Bi Inah, kau telah merawatku dengan baik. Sekarang kau telah membunuh anakku. Kirana memohon untukmu. Kalau begitu, hukum cambuk 80 kali. Usir dari istana. Yang Mulia, jangan usir hamba. Yang Mulia, hukum cambuk 80 kali akan membunuh hamba. Ini salahku, Yang Mulia. Kau sudah bangun. Istana Pangeran Senopati sangat ketat aturannya. Sepertinya bukan tempat yang baik untukku tinggal lama. Kau masih ingin pergi. Bi Inah mengajarkanku satu hal. Hidupku kadang-kadang tidak sepenuhnya ada di tanganku. Yang Mulia, perjanjian antara kita masih berlaku? Setelah kau selesai membuat busur panah otomatis itu, kita bicarakan lagi.
Tenaga dan akurasinya lumayan. Tapi hanya 2 anak panah sekali tembak. Apa kau yakin itu busur panah otomatis? Ini dari Pavilion Tianji. Pola yang sudah lama hilang. Bisa sampai sejauh ini. Sudah cukup bagus. Kau belum pulih benar. Kenapa kau datang? Aku datang untuk memberikan busur panah otomatis ini kepada Yang Mulia. Arya, di mana kau temukan bocah kecil ini? Berani-beraninya bilang mau memberimu sumpit otomatis? Di dunia ini hanya tuan muda yang bisa membuat sumpit otomatis. Lihat dirimu. Paling bisa menyulam. Tahu apa itu pembuatan senjata? Pernah dengar tentang ahli pembuat senjata? Ahli pembuat senjata? Benar juga, kau tinggal di dalam rumah, tentu tidak tahu urusan dunia. Ahli pembuat senjata itu, orang yang khusus membuat senjata. Mereka juga punya tingkatan. Total ada 4 tingkatan, emas, perak, tembaga, besi. Kalau tuan muda ada di tingkatan mana? Aku, ahli perak. Hanya ada 3 orang di dunia. Saat ini, hanya pemilik Pavilion Tianji yang disebut ahli emas. Apa? Ternyata kau bukan yang terhebat. Wanita kecil bicara besar. Aku ingin lihat apa yang sudah kau buat. Mau bertaruh denganku? Aku pakai giok ini sebagai taruhan. Jika kau kalah, beri aku uang perak senilai itu. Bagaimana? Arya, kau memberikan giok kesayanganmu padanya? Kirana. Jika giok ini hilang, kepalamu juga hilang. Aku tidak akan kalah. Arya, wanitamu kali ini cukup unik. Dia menggunakan cara ini untuk menarik perhatianmu. Agak sok pintar. Lebih baik buat makanan untuk menyenangkan hati pria. Aku ini memang tidak pandai memasak. Yang Mulia, apakah ini berarti aku menang? Kestabilan busur silang ini dibuat dengan baik. Kamu, nona kecil, punya bakat juga. Ah, tidak juga. Jika Tuan Muda Liu Yun punya lebih banyak waktu, pasti bisa membuat busur silang yang sama. Nona terlalu rendah hati. Aku sudah lama meneliti peta yang rusak, tetapi tetap tidak bisa membuat busur silang seperti milik Nona. Kalau begitu, tentang taruhan kita? Jimat pribadi Arya sangat berharga. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tapi, aku bisa memberikan seluruh hartaku kepada Nona. Seluruh harta? Tidak usah. Aku tidak sanggup menerimanya. Begini, biar Yang Mulia yang menentukan jumlahnya. Kamu berikan saja angka itu padaku. 30.000 tael. Ini. Nona, bisakah aku meminjam busur silang itu untuk melihatnya? Barang itu milik Yang Mulia, tanya dia. Kalau begitu, aku akan menelitinya dan memproduksinya secara massal. Kamu butuh uang sebanyak itu. Untuk apa? Yang Mulia akan menikah. Nona Xiao akan masuk ke sini, aku tidak punya tempat lagi. Lebih baik aku mengumpulkan sedikit uang untuk hidup dengan layak. Aku bilang akan menikahinya. Dekrit kekaisaran sudah turun. Apa Yang Mulia akan melawan perintah? Selama pernikahan belum dilaksanakan, masih ada kemungkinan berubah. Apa kamu tidak pernah berpikir untuk bersama denganku? Tidak. Sekarang kamu juga punya kemampuan membuat senjata. Lebih hebat dari pembuat perak. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Kalau begitu, Yang Mulia harus menjagaku baik-baik. Bagaimana jika ada yang tertarik dengan kemampuanku ini? Bagaimana? Mungkin. Aku akan pertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagaimana jika aku bilang aku ingin pergi? Jangan harap. Sekarang tidak seperti dulu. Sekarang kamu punya nilai lain. 3.000 tael. Yang sebelumnya dijanjikan untukmu. Terima kasih Yang Mulia, atas izinnya.
Yang Mulia Tuan Muda Liu Yun sudah memerintahkan para pengrajin untuk membuat busur silang sepanjang malam. Ada apa yang membuat Nona Kirana begitu senang? Dia pergi. Yang Mulia, bagaimana bisa Anda melepaskan Nona Kirana? Tidak apa-apa. Aku berjanji membiarkannya pergi, bukan berarti aku tidak akan ikut. Kalau begitu, apakah Yang Mulia tahu kemana dia pergi? Pavilion Tianji. Masyarakat masa depan mengajarkan kita jangan pernah lupa memiliki rumah sendiri. Benar juga, Nona bijaksana sudah merencanakan rumah kecil ini sebelumnya. Nona, kamu pasti lapar. Aku akan memasak untukmu. Nanti kita masak bersama. Jika suatu hari nanti kamu tidak ada, aku pasti akan mati kelaparan. Bagaimana mungkin aku tidak di rumah, Nona? Aku sudah tidak punya tempat tujuan. Jika kamu bertemu dengan orang yang tulus, hari-hari ke depan, siapa yang bisa memastikan? Nona, aku bahkan tidak berani memikirkan hari-hari sekarang. Kita benar-benar lepas dari kediaman Pangeran Senopati. Sepertinya tidak mungkin. Yang Mulia hanya ingin membuatku senang sejenak. Dia pasti akan mengirim orang untuk menekanku lagi. Lalu bagaimana caranya kita bisa benar-benar lepas dari kediaman Pangeran Senopati? Tianjige. Jika aku menjadi murid Tianjige, kediaman Pangeran Senopati ingin menjebakku akan jauh lebih sulit. Tapi, kudengar Tianjige sangat ketat dalam menerima murid. Jika gunung tidak datang kepadaku, aku bisa pergi ke gunung. Yang Mulia, Nona Kirana. Dia ingin menantang pengrajin Tianjige. Menurut Anda, apakah kita harus menghentikannya? Orang-orang berbakat di dunia ini, siapa yang seberani dia? Seberani itu? Berapa banyak yang selamat? Kalau begitu, maksud Anda, kita harus menghentikan pertarungan ini? Siapa lawannya? Tuan Muda Liu Yun. Karena dia orang kita? Sudahlah. Biarkan mereka bertanding di lapangan latihan. Pastikan keselamatannya. Baik. Sepertinya Tuan Muda telah mengundang Pangeran Senopati sebagai wasit. Tentu saja. Biar kau tidak bilang aku mengganggumu, seorang nona. Do. Kali lalu hanya menunjukkan, kau bisa membuat senjata dari gambar. Kau punya bakat. Pertandingan hari ini berbeda. Namanya, menciptakan dari ketiadaan. Baik. Karena aku yang mengirim tantangan, maka seharusnya kau yang menentukan topik. Apa yang akan dijadikan standar? 2 jam, membuat senjata. Dengan buah pir sebagai target, siapa yang lebih mematikan? Siapa yang lebih akurat? Dialah pemenangnya. Bagaimana? Adil. Kalau begitu, mulailah. Aku tidak bisa mengalahkannya dari segi bahan. Maka aku hanya bisa meminjam sedikit pengetahuan fisika modern. Yang ada di tanganku adalah logam Geng Jin yang langka di dunia. Waktu hampir habis. Aku selesai. Aku juga selesai. Barang-barang ini bisa membuat apa? Sudahlah, sekali pakai langsung rusak. Tuan Muda, jangan meremehkanku. Meskipun menggunakan harta rahasia dari Pavilion Tianji, Geng Jin, itu agak tidak adil bagimu. Tapi Heijin Ken memang membutuhkan bahan seperti ini untuk bisa menembus perisai besi. Ini bisa menahan tolakannya. Pasti bukan logam campur, kan? Giliranmu, Nona. Benda kecilku ini dibuat dengan tergesa-gesa. Namanya belum dipikirkan matang. Yang Mulia tentukan pemenangnya. Menurut Tuan Muda Liu Yun, Nona menang. Tuan Muda, aku sudah mengalahkanmu 2 kali.
Bukankah aku sudah memenuhi syarat untuk bergabung dengan Paviliun Tianji? Aku menanti kedatangan Nona. Orang biasa tidak bersalah memiliki harta berharga adalah dosa kamu memiliki bakat seperti ini. Jika tidak ada perlindungan kekuasaan, khawatir nyawamu tidak akan selamat. Apa? Yang Mulia ingin merekrutku? Kamu adalah milikku. Masih perlu merekrut? Yang Mulia kamu berjanji akan melepaskanku. Cepat atau lambat kamu akan memohon padaku. Aku akan mencari cara agar kamu melepaskanku. Nona Kirana, ternyata kau dan Yang Mulia punya hubungan seperti ini. Bukan masalah hubungan apapun. Pokoknya cepat atau lambat akan bubar. Memang, Yang Mulia bukan jodoh yang tepat. Percayalah, Nona Kirana pasti pernah dengar pepatah tentang jodoh yang tidak sepadan. Yang Mulia terlalu tinggi derajatnya Nona, jika kau sudah bertekad padanya. Akan terasa berat. Aku sudah tahu semua yang kau katakan. Makanya aku ingin memanfaatkan kesempatan belajar di Tianjige meninggalkannya. Nona sudah punya rencana? Tentu saja aku punya cara untuk membuatnya melepaskanku. Nona, kau beli banyak barang begitu mencolok? Apa tidak apa-apa? Tentu. Xiao Changyue sedang memilih perlengkapan pernikahan. Kalau aku bisa berpapasan dengannya itu baru menarik. Jangan, Nona, kau lupa. Bagaimana dulu dia selalu mengincarmu. Yang Mulia tidak adil pada Nona. Kalau sampai terbunuh, itu akan dianggap seperti semut. Aku tidak pernah berpikir dia akan mencintaiku. Yang aku inginkan hanya rasa iba darinya. Nona, ini tidak adil. Mendapatkan yang diinginkan, siapa peduli soal adil atau tidak. Hari ini aku beli seluruh jalan ini. Pangeran Senopati juga tidak akan berkata apa-apa. Memang, keluarga Pangeran Senopati kaya raya. Kukira siapa? Ternyata penghangat tempat tidur Yang Mulia. Tak kusangka bisa bertemu Nona Xiao. Aku tidak mengganggu kesenangan Nona. Aku pergi dulu. Sekarang, bahkan jika aku memukulmu sampai mati, tak ada yang akan membelamu Yunkin. Nona. Nona, aku akan memberimu obat. Kamu segera cari Tirta, katakan padanya aku dipukul Xiao Changyue. Nona, ini sudah jam berapa? Kau tahu Yang Mulia tidak akan membelamu. Cepat pergi. Asalkan dia melihat aku terluka parah begini, dia akan melepaskanku. Nona. Tidak apa-apa. Tidak kena bagian vital. Banyak orang yang menonton saat itu. Itu menyelamatkan nyawaku. Baiklah, Sari, cepat pergi. Sudah baik kan? Kau tahu siapa yang menyerangku? Yang Mulia pasti tahu. Itu Xiao Changyue. Dia akan menikah ke istana Pangeran Senopati. Tidak bisa menerimaku. Hari ini hanyalah peringatan. Yang Mulia, apa kau tega membiarkanku mati? Apa yang ingin kau lakukan? Biarkan aku pergi untuk sementara waktu, boleh? Yang Mulia, kepergianku memiliki dua keuntungan. Melindungi harga diri Nona pertama keluarga Xiao. Siapapun tidak ingin pengantin pria memiliki orang lain di hatinya. Keuntungan kedua, aku tidak ingin melihat Yang Mulia menikahi wanita lain. Pernikahan Yang Mulia pasti di kota Fengqi acara paling meriah dan heboh. Aku tidak ingin dipermalukan. Kau mau pergi kemana? Tianjige. Yang Mulia sangat peduli pada Tianjige. Jika aku berhasil menjadi murid di sana, pasti bisa membantu Yang Mulia. Nona, hanya memohon sebentar kepada Yang Mulia. Dia pun menyetujuinya. Dia sayang pada keahlianku.
Jika aku dibunuh oleh Xiao Changyue, itu akan disayangkan. Tidak kusangka. Kau cukup pandai mempermainkan pria. Mempermainkan? Aku hanya membuatnya mempertimbangkan untung rugi. Aku tarik kembali perkataanku sebelumnya, bahwa kau tidak cocok dengan Pangeran Senopati. Dalam hal membaca hati orang, kau jauh lebih unggul darinya. Untuk apa bicara omong kosong ini? Kau bawa saja kami ke Tianjige. Hutan bambu hantu rahasia Tianjige, jika tidak ada yang memandu. Seumur hidup tak akan bisa keluar dari sana. Kalau begitu, nanti kau jalan di depan. Benar-benar wanita yang kejam. Pemimpin pavilion. Ini Kirana. Waktu itu aku sudah bilang padamu, kuharap kau mau menerimanya sebagai murid. Wanita ini mengalahkanmu beberapa kali. Wanita, kau bertanding dengannya. Siapa yang menang? Siapa yang akan menjadi muridku? Tuan muda ingin menjadi murid pemimpin pavilion. Tentu. Pemimpin pavilion adalah satu-satunya pandai emas di dunia. Kalau begitu, kesempatan ini aku berikan padamu. Apakah Tianjige masih ada yang mau menerima murid? Kamu kenal orang tadi? Terus, kenapa kamu kasih jatahnya ke dia? Pemimpin pavilion punya prasangka terhadapku. Aku memaksakan diri di bawah pengawasannya, hanya akan membuat kita berdua menderita. Lebih baik berguru pada orang lain. Jadi, kamu mau aku jadi murid siapa? Guruku. Meskipun dia agak aneh, tapi dia sangat hebat. Kamu bilang gurumu aneh, lalu apa yang harus aku perhatikan? Guruku cuma lihat cocok atau tidak. Kalau cocok, apapun yang kamu lakukan baik-baik saja. Aku lupa, aku harus bilang dulu ke guruku. Dia paling benci orang datang tanpa diundang. Aku pergi dulu. Aturannya banyak juga. Kamu tunggu kabar dariku. Ada orang? Ada apa denganmu? Bukannya aku suruh kamu tunggu di desa? Tubuhmu bagus. Guru pintu burukmu ini bahkan tidak bisa menghentikan seorang wanita. Bagaimana aku tahu ada wanita masuk? Kau seorang pria dewasa, apa urusannya dengan kesucian? Lihat, Nona, ini cantik, aku bingung, biarkan dia bertanggung jawab. Aku terlalu terkejut tadi, tidak melihat apa-apa dengan jelas. Hebat, Nona kecil berbohong dengan mata terbuka. Guru, ini yang aku bicarakan padamu Nona Qin, yang mengalahkanku 2 kali. Salam hormat, guru. Sudah, berbaliklah anak ini sudah berpakaian. Kau gadis ini cocok denganku, jauh lebih menyenangkan daripada dia. Guru sedang bermain lukisan tubuh. Aku berpikir, jika menyembunyikan seseorang di lingkungan, bukankah itu lebih baik daripada penyamaran? Aku akan mencobanya padanya. Guru, maukah kau menerima Nona Qin sebagai murid? Menerima murid harus mengajarinya. Bagaimana jika hanya cocok temperamennya, bakatnya biasa saja, lalu bagaimana? Di sini tambahkan pengait. Akan lebih stabil. Kau bisa membaca cetak biruku? Muridmu ini aku terima. Kamu nanti bawa barang-barang dan bawa Sari ke sini, Guru. Tempat ini lebih terpencil daripada tempat lain. Ada apa? Syukurlah lulus aku sudah membual besar untuk menjadi murid Tianjige. Kamu bisa tenang saja. Guruku sangat menyukaimu. Liu Yun, jangan main-main dengan permainan petak umpet. Aku melihat bayanganmu. Kenapa kamu jadi pendiam? Tuan laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kamu juga tahu laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kalau begitu, sore ini kamu masih dekat-dekat dengan Liu Yun? Benar saja kamu. Kenapa?
Bertemu dengan Yang Mulia, tidak senang? Aku hanya tidak menyangka. Yang Mulia akan merendahkan diri datang ke Tianjige untuk berguru pada seseorang. Apa sebenarnya tujuanmu? Kalau dikatakan, adalah untukmu. Yang Mulia, kata-kata ini lebih baik kamu sampaikan pada permaisuri saja. Cemburu ya? Masa sih? Yang Mulia, kamu sudah berjanji padaku untuk melepaskanku. Aku hanya berjanji kamu datang ke Tianjige untuk belajar. Kebetulan aku juga ingin melihat-lihat Tianjige. Bagaimana kalau kamu anggap saja kebetulan gimana? Lalu kenapa kamu harus menyamar di depan Tuan Muda Liu Yun? Pikirannya hanya membuat senjata. Jika aku menghancurkan hati polosnya, siapa lagi yang akan aku suruh bekerja untukku? Yang Mulia, besok aku masih ada pelajaran pagi. Yang Mulia, racunnya kambuh? Menurutmu? Nona, kamu sedang lihat apa? Tadi malam saat aku pulang kamu mengunci pintu kamar, jadi aku terpaksa tidur di ruang belajar semalaman. Baru malam pertama tidak sadar. Kukira aku tinggal sendiri. Aku sendiri yang ambil. Nona, aku juga tinggal di sini. Kamu jangan-jangan sembunyikan pria di dalam? Omong kosong, Sari. Aku sudah pikir-pikir kamu harus kembali jaga halaman. Kenapa? Yang Mulia ada di sini. Jika ada sesuatu, dia akan lebih mudah menyelamatkanku seorang kalau bawa kamu jadi susah. Kamu harus urus hal di luar untukku. Pergi diam-diam. Aku pergi ke kelas dulu. Baik. Cuma meninggalkan formasi. Kalau nggak bisa mecahin, nggak usah masuk kelas. Formasi yang ditinggal guru punya 3 titik inti. Banyak saudara seperguruan takut dihukum. Jadi hari ini pura-pura sakit dan tidak datang. Guru marah sekali begini. Kakak senior, ada cara? Ada sih ada. Tapi, Tugas tetap harus dikumpulkan. Bagian depan masih lumayan. Itu jalan yang bisa ditempuh, tapi di belakang ini, jalan buntu. Memecahkan formasi cuma setengah-setengah. siapa suruh formasi guru? Meledak di sana-sini. Jalan keluar malah hancur semua. Kamu ini, gimana sih jadi kakak senior? Memang guru tidak bisa mengajar. Kakak senior juga tidak berguna. Soal formasi ini, harus aku sendiri yang mengajarimu. Oh iya, kamu paham formasi? Sama sekali tidak paham. Si Gelau. Murid datang minta petunjuk. Ini murid baru yang diterima pimpinan pavilion. Panggilannya apa? Nai Hehuan. Kamu bilang bisa memecahkan formasi aku ini? 3 titik inti. Sebenarnya 1 asli 2 palsu. Beberapa orang mudah tertipu oleh titik inti palsu, mengira sudah menemukan cara memecahkannya. Padahal, setengah bagian akhir jalan buntu, mulai dari titik inti asli. Ada 18 cara. Tampaknya pavilion Tianji kita. Datang lagi seorang jenius. Jangan sedih. Nanti pulang, aku kasih catatanku padamu. Hanya formasi. Pasti bisa diajarkan sampai bisa. Terima kasih, kakak senior. Ting. Kamu mau godain pembantuku? Guru, jangan bicara sembarangan. Hanya pinjam buku. Pinjam harus dikembalikan. Antara pinjam dan kembalikan, akan ada hubungan. Lihat saja. Yang baru ini tahu. Cara menggoda seperti ini, bisa banyak. Si Gelau. Murid menyarankan, karena kakak Liu Yun berniat buruk pada adik. Tentu dia tidak bisa mengajar adik dengan baik. Jika si Gelau merasa, saya masih memiliki sedikit bakat. Lebih baik, Tidak perlu. Lebih baik guru yang mengajari saya. ada benarnya. Kamu murid, pimpinan secara pribadi, juga tidak boleh bertemu dengan putriku, hal dasar kamu yang ajari.
Begitu saja. Lagi pula hari ini kelas bubar. Liu Yun, ikut aku. Selesaikan urusan kemarin. Tunggu pulang untuk makan. Mereka benar-benar menganggapmu berharga. Apa yang akan kamu ajarkan? Aku siap mendengarkan. Tentu dari dasar-dasar formasi dimulai. Kamu begitu ahli membuat senjata, tapi tidak tahu metode 5 elemen? Aku pernah dengar sedikit. Logam, kayu, air, api, tanah. 5 elemen adalah dasar dunia ini. Bagaimana formasi berubah? Bojiang, bagaimana formasi berubah? Semua tidak lepas dari perubahan 5 elemen. Ini adalah membagi alam menjadi 5 bagian. Asalkan menguasai hukum perubahan 5 elemen. Memecahkan formasi tentu ada arah. Di dalam hatimu. Selama sendirian denganmu, aku yang aku pikirkan, semuanya hal yang tidak pantas untuk anak-anak. Tentu tidak. Menjawab begitu cepat. Kamu berbohong. Aku hanya merasa kamu terlalu dekat denganku, mengganggu aku menghafal. Benarkah? Dulu aku tahu Pangeran Senopati memiliki kekuasaan yang luar biasa. Aku tahu Pangeran Senopati tampan. Aku tahu Pangeran Senopati tidak setia dan acuh tak acuh. Tapi aku tidak tahu, ternyata Pangeran Senopati sangat berpengetahuan luas. Berkat kemampuannya, ia menduduki posisi tinggi di istana dan dihormati banyak orang. Sepertinya citraku di matamu telah berubah sedikit. Memang. Aku selalu mengira Yang Mulia hanya mengandalkan latar belakang keluarga yang baik, dan wajah yang tampan itulah yang membuat semua orang menyukaimu. Kamu benar-benar berani mengatakan apapun. Sekarang berbeda. Yang Mulia memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata. Baiklah. Guru masih menungguku makan. Benar-benar pria yang berbahaya. Guru, jika kakak senior lapar, biarkan dia makan dulu. Kamu adalah muridku, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Menunggu keluarga makan adalah tanda hormat. Iya. Baiklah, semua sudah berkumpul. Ayo makan. Adik perempuan. Tidak mungkin. Anak nakal itu mengajarimu formasi sebentar, kamu pulang dan senang sekali. Tidak. Aku hanya pertama kali makan dalam suasana yang begitu ramai. Liu Yun tidak tahu sopan santun. Tidak mengerti etika. Tidak tahu aturan. Kamu jangan keberatan ya. Guru, orang biasa memuji muridnya yang melampaui gurunya. Kenapa kamu malah membuka aibku? Tapi aku bisa melihat. Anak laki-laki itu menyukaimu. Mana mungkin? Kalau dia sungguh suka kamu, harus datang melamar. Biarkan aku dan guru menilainya untukmu. Kalian begitu yakin? Aku akan bersama dia. Mungkin aku tidak sepadan, Kak. Kali ini situasinya berbeda. Kamu dan Yang Mulia tidak mungkin. Tapi kamu dan Nai Hehuan, satu adalah murid pemimpin pavilion, pasangan sempurna. Makan. Si Gelau. Pemimpin pavilion memanggil Anda. Katanya pavilion Tianji cetak biru untuk bengkel senjata hilang. Tunjukkan jalan. Ada apa? Bengkel senjata adalah pembeli terbesar kita. Tempat penyimpanan cetak biru untuk mereka. Di dalam pavilion Tianji. Penuh jebakan. Hanya pemimpin pavilion dan para tetua yang punya kunci. Curiga pada guru. Selama bertahun-tahun, belum pernah terjadi hal seperti ini. Baru-baru ini guru menerima murid baru. Ada orang luar. Makanya, kecurigaan mengarah pada guru. Cetak biru ini mungkin itulah tujuan Arya. Kau panggil aku ke sini? Ada urusan apa? Pangeran Senopati. Kau datang ke pavilion Tianji. Sebenarnya apa tujuannya? Kamu pikir cetak biru Tianji Ge hilang ada hubungannya denganku? Sekte hanya ada kau dan aku yang baru bergabung. Bertahun-tahun Tianji Ge belum pernah mengalami kehilangan cetak biru. Kenapa begitu kau dan aku datang barangnya langsung hilang? Menurutmu,
Kau juga punya motif? Sebelum bertemu Liu Yun, aku tidak tahu Tian Jige sama sekali. Sedangkan kau berbeda. Berkaca pada hati nuranimu. Apa kau tidak pernah berpikir untuk menguasai Tian Jige? Tentu. Siapa yang tidak ingin Tian Jige? Dilihat dari ini masalah kehilangan cetak biru tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia. Ternyata kau tidak sepenuhnya bodoh. Jika ingin Tian Jige tentu tidak akan menyakiti Tian Jige. Setiap ahli senjata membuat jebakan bisa sangat membunuh seorang ahli. Transaksi seperti itu tidak akan dilakukan Yang Mulia. Kalau menurutmu, siapa dalang di balik semua ini? Aku tidak tahu. Lagi pula aku baru datang. Bahkan halaman guru belum pernah keluar. Hari ini kau mencurigai aku membuatku sedikit tidak senang. Namun untungnya pikiranmu masih waras. Jika tidak, bagaimana? Apa kau akan membunuhku? Sekarang yang ingin aku cari adalah siapa yang ingin menjebak guruku. Kabar di dunia pemimpin Tian Jige adalah satu-satunya pandai emas. Tapi menurutku, mungkin pandai emas adalah orang lain. Kakak senior, aku punya ide. Kakak senior, Meskipun guru punya temperamen aneh, dia tidak pernah cari masalah. Dia orangnya tidak perhitungan. Lama-lama orang jadi suka padanya. kamu tidak mengerti kenapa pimpinan menangkap guru kan? Bagaimana kamu tahu? Kamu pernah berhubungan dengan pendatang baru itu. Dia yang bilang, kan? Mungkin guru tidak melakukan kesalahan. Tapi dia menimbulkan kecurigaan. Mungkin aku menjadi murid guru juga menjadi alasan orang untuk melawannya. Aku tidak mengerti. Pimpinan bilang padamu. Dia curiga, aku, yang mencuri cetak biru, demi membuktikan aku tidak bersalah. Guru bersedia di penjara menggantikanku untuk diinterogasi. Iya. Tapi aku paling tahu siapa dirimu. Kenapa, pimpinan? Karena yang benar-benar ingin dia tangkap selalu guru. Aku tidak paham. Dulu waktu kecil ayahku yang menyuruhku menjadi murid guru. Jangan terlalu banyak bertanya, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan guru. Kau mau temui bocah itu? Nai Hehuan adalah murid pimpinan. Dia hanya murid pimpinan. Atau punya identitas lain. Sekarang ini siapa dia tidak penting asalkan dia bisa bantu selamatkan guru. Kau percaya padanya? Apa kau suka padanya? Malam ini jam 11 malam. Jadwal jaga berganti, mau temui tetua keempat? Apa kau yang mencuri cetak biru? Tenanglah, Semua gara-gara dia. bukan dia. Kau keberatan dia tahu identitasmu? Terserah. Asalkan dia tidak buang waktu lagi. Kenapa kau? Apa kau percaya Yang Mulia akan mencuri cetak biru Tian Jige? Cepat semua duduk perkaranya ketemu tetua keempat baru tahu. Guru kamu tidak apa-apa. Selamatkan orang dulu. Tidak berguna. Ini terbuat dari geng jin, kalian berdua tidak bisa memecahkannya. Lalu bagaimana, guru? Melihat kalian baik-baik saja aku lega. Pergi. Bawa mereka pergi. Karena aku sudah datang aku pasti membawa guru kembali. Ini adalah kunci kilin. Kuncinya adalah kuncinya sendiri. Kita tidak bisa membukanya. Terbuat dari geng jin. Sambungannya sangat rapuh. Guru, Cepat pergi. Tubuhku aku tahu batasnya. Gadis itu masih di sini. Jadi jangan repot-repot. Guru, Kalian membawaku keluar. Biarkan aku mati di tempat favoritku sudah sempurna. Pria tidak mudah menangis. Lihat adik perempuanmu. Dia sangat tenang. aku tidak mau menangis. Itu bagus. Nai Hehuan. Kamu sebenarnya siapa? Mirip.
Sangat mirip. Dengan dulu. Pemuda dari lembah Yunmeng persis sama. Akulah orang itu. Tujuan saya datang ke Paviliun Tianji adalah untuk menemukan lembah Yunmeng. Keluarlah, adik asal kau serahkan dulu untuk lembah awan mimpi peta mekanisme yang kau gambar. Aku akan melepaskanmu. Sampai sekarang masih mengingat peta itu. Peta ini akan kubawa ke dalam kubur. Guru. Nak. Jangan bodoh. Kau sudah hamil? Nai Hehuan. Apakah kau ayah dari anak ini? Bukan dia. Kau seorang wanita tanpa status resmi tapi sudah hamil. Bagaimana nanti? Aku punya uang. Aku juga punya keterampilan. Tidak akan mati kelaparan. Liu Yun. Guru, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku akan merawat adik perempuan. Nak masih muda. Tidak tahu betapa menakutkannya gosip. Kau akan menikahinya? Baik, aku menikahinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Baik. Guru. Guru. Aku tahu, Dik. Bayi di perutmu itu anaknya. Pangeran Senopati yang agung, apa takut memberi status pada rakyat biasa? Dia tidak wajib menikahiku. Kakak, kau pasti pernah dengar, aku adalah selir penghangat ranjangnya. Gosip itu benar. Akulah yang tidak tahu malu. Terlibat dengan Pangeran Senopati, hamil anaknya. Dik, Kau panggil aku Dik, aku senang. Bayi di perutku bukan intinya. Yang penting, Ketua Paviliun mengepung kita. Bagaimana kita menerobos? Aku hanya memohon Pangeran Senopati selamatkan aku dan kakak sekali ini. Apa yang membuatmu berpikir? Di bawah pengepungan ketat ini, aku bisa selamatkan kalian berdua? adik, Aku beri waktu 1 dupa. yang kau sembunyikan seumur hidup, peta mekanisme lembah Yunmeng, serahkan. Pangeran Senopati, di bawah 1 orang, di atas 10.000, pasti tak sendirian masuk Paviliun Tianji. Pasti ada cadangan. Jika aku membantu kalian, kau tahu apa yang aku mau? Jika hanya mengendalikan kebebasanku, silakan. Mulutmu tak pernah bilang menyerah. Yang mulia, jika tak bertindak sekarang, aku khawatir kita akan mati di bawah ambisi ketua paviliun. Yang aku inginkan selama ini adalah menemukan lembah Yunmeng. Kecuali kita serahkan peta mekanisme, kita tak akan selamat untuk pergi ke tempat itu. Tapi guru tak pernah meninggalkan peta. Kalian tenang, dengar aku. Asalkan aku keluar dan bilang aku pernah lihat petanya, bisa menghafalnya, bagaimana? Tidak bisa. Harus aku yang pergi. Jangan pernah berpikir. Kau terlalu berkhayal. Bagaimana ayahku percaya? Kau lihat petanya. Aku punya caraku. Jika tidak keluar, akan kubuat gubuk jerami ini penuh lubang, seperti sarang tawon. Gambar yang kamu mau ada di tanganku. Di mana anakku yang tidak berguna itu? Guru sudah mati. Jadi begitu. Gambar di tangan wanita ini asli. Orang tua itu sudah mati. Serahkan gambar mekanisme itu. Kamu berani? Aku bunuh kamu. Bunuh aku. Kamu tidak akan pernah tahu. Rahasia di dalam gambar mekanisme. Ayo, ikut aku menemui kepala lembah. Siapa yang berani membawanya pergi? Kamu. Aku menerimamu sebagai murid, bukan untuk memanfaatkan dan mengkhianati. Membiarkanmu menyelamatkan mereka. Karena aku tahu, orang tua itu hampir mati. Dia akan menyerahkan gambar mekanisme kepada Liu Yun. Sayangnya Liu Yun, gelisah karena kematian gurunya. Assalam. Hanya dia yang mengingat semua. Bukankah kamu ingin menemukan lembah awan mimpi? Aku bisa membantumu. Cukup untuk malam ini. Jangan bunuh orang lagi. Aku ikut kamu menemui kepala lembah. Baiklah. Sebaiknya kamu tidak main-main.
Jaga kakak senior dan Sari untukku. Kukira adik perempuan sangat mencintaimu. Demi kamu, tanpa status, bahkan hamil pun rela. Tapi tak kusangka, dia begitu tegas. Orang-orangku sudah mengikuti sejak lama. Bahkan jika dia kembali dengan sifat adik perempuanku, mungkin dia tidak ingin ada hubungan denganmu. Di antara aku dan dia, ada seorang anak. Bahkan jika dia ingin memutus, tidak bisa. Yang mulia, oh yang mulia, aku tidak tahu di hatimu apa yang penting. Padahal tidak perlu dia terjun sendiri, tapi kamu memaksanya ke jalan itu. Tapi tidak apa-apa. Dia masih punya aku, kakak seniornya. Bangun, Kenapa kamu? Mana Arya? Nona Qin. Kamu ingin tahu? Antara lembah mimpi dan Arya, apa hubungannya sebenarnya? Apa urusanku dengan itu? Sepertinya kamu dan Arya tidak harmonis. Tergantung dari sisi mana. Aku masih bisa hidup sekarang karena kamu mengampuni nyawaku. Kamulah yang pernah menyelamatkan nyawaku. Memakai gelang pengekang dalam waktu lama mudah menyebabkan aliran energi terbalik, menjadi orang lumpuh. Sebenarnya ada berapa identitasmu? Aku hanya punya 2 identitas. Perkenalkan kembali kepada Nona Qin. Aku adalah pelindung negara utara, menyamar di Kerajaan Selatan selama 10 tahun, menjadi Perdana Menteri Kanan Kerajaan Selatan. Berarti kamu adalah musuh Kerajaan Selatan. Saat menyergap di Paviliun Chunhui hendak membunuh Arya, aku adalah... Paviliun Chunhui, 2 saudari itu. Maksudmu sekarang tidak lagi? Geng Jin. Kita semua ingin tahu, dari mana benda ini berasal. Kamu begitu saja menunjukkannya padaku? Aku sependapat dengan Arya. Hanya kamu yang tahu bagaimana Geng Jin dibuat? Ini kan hanya paduan logam biasa. Tidak ada yang istimewa. Hanya menambahkan ke dalam besi sedikit campuran, selesai. Tembaga, timah, emas, perak, sembarangan dimasukkan ke dalamnya, akan menghasilkan paduan yang berbeda. Apa yang Nona katakan ini? Agak sulit dipahami. Benda ini, jika ada biji besi, aku bisa memproduksinya, serahkan padaku saja. Yang hebat bersembunyi di keramaian. Orang dahulu tidak menipuku. Semua mengira lembah Yunmeng adalah lembah, ternyata ada di kota Fengqi. Bagaimana kau bisa berpikir lembah Yunmeng ada di kota Fengqi? Sudahlah, aku sudah setuju membantumu membuat bengkel khusus memproduksi Gengjin. Jangan sembunyikan dariku. Istana Pangeran Senopati membagikan kue pernikahan. Kau sengaja membuatku tahu dia akan menikah. Sepertinya kau tidak peduli. Jika kau putus dengannya, kau bisa pertimbangkan aku. Pertimbangkan bagaimana? Aku mengandung anaknya. Kau masih mau menjadi ayah anak ini? Setelah tahu cara membuat paduan, aku pasti akan membuat pistol. Aku tidak tega. Bertemu tapi tidak saling kenal. Bukankah itu memberitahuku bahwa harus melepaskan? Kalau begitu, Nona Qin, tolong urus urusan bengkelnya. Tentu, tentu. Sudah lama tidak membuat senjata modern, jadi agak kaku tangannya. Namun, pada dasarnya, aku tetap berhasil membuatnya. Kamu hanya membawa satu barang ini? Kamu tahu kan, tubuhku berat. Tidak bisa membawa barang berat. Kenapa tidak jalan? Aku hanya berpikir. Apa dia akan membiarkan kita pergi semudah itu? Sudah lama sekali. Seharusnya dia sudah menyerah. Kehidupan pernikahan barunya sedang bahagia. Dia tidak menikah. Apa hubungannya dengan aku?
Kuharap kau seperti apa yang kau katakan lepas. Orang yang menjemputmu akan segera tiba. Kita harus berpisah. Kamu mendapatkan rahasia Geng Jin? Kamu berencana kembali ke Beimo? Ya. Semua orang ingin kembali ke kampung halamannya. Aku turun di sini. Bagaimana aku tahu kau akan menyerahkanku kepada siapa? Selain Arya, siapa lagi? Misalnya, pemimpin asli Lembah Yunmeng? Kenapa kau pikir? Aku bukan pemimpin Lembah Yunmeng? Yang diinginkan pemimpin adalah peta mekanisme, bukan Geng Jin. Turun. Baiklah, sekarang kita bertemu. Katakan padaku, siapa sebenarnya pemilik Lembah Yunmeng yang kalian cari? Orang yang tidak sabar untuk menikah dengan Arya. Xiao Changyue. Aku pergi. Pantasan dia begitu lihai. Ini semua utang cinta yang kau timbulkan. Ini karena aku, pangeran, masih muda dan bodoh. Kau hanya tahu mengabaikanku. Akui saja, kenapa kau menyuruhku ikut Bayu? Aku, pangeran, menyuruhmu ikut Bayu karena dia memiliki Geng Jin. Aku tidak percaya padanya bisa memahami cara pembuatan Geng Jin. Geng Jin harus kita kuasai. Siapa yang bilang kita? Kau aku anak kita. Aku sudah menggunakan Geng Jin untuk membuat sesuatu. Aku masih berpikir. Arya, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Orang-orang yang bersembunyi di sekitar semua adalah milikmu. Kau menolak pernikahan. Usir wanita ini. Bukankah kau hanya ingin menyingkirkanku? Nona Xiao, permusuhan antara kau dan Arya jangan hitung aku. Bagaimana bisa ketinggalan dirimu? Kalau bukan karena dirimu. Setelah kakak perempuan meninggal, posisi istri utama harusnya milikku. Aku pikir. Mungkin karena kau hamil. Ini anak pertama Arya, jadi dia tidak mau menikah. Ini bukan anak pertama. Anak pertama sudah lama mati. Kau mencari mati. Kulihat suasana hati Nona Xiao tidak terlalu stabil. Kalian bicaralah baik-baik, aku tidak akan menemani. Yunkin. Nona. Ingin menyelamatkannya? Lewatilah aku dulu. Arya, aku sudah memberimu kesempatan, kau sendiri yang tidak mau. Lepaskan dia. Yang kau targetkan selama ini adalah aku. Aku penasaran, bagaimana kau bisa keluar dari bayangan yang diberikan Lembah Yunmeng padamu. Untuk apa keluar dari bayangan? Cukup hancurkan bayangan itu sendiri. Nona, Aku tidak tahan lagi, perutku sakit sekali. Nona, bertahanlah sebentar lagi. Aku khawatir aku akan melahirkan. Kalau begitu aku keluar dulu untuk mengalihkan perhatiannya. Nona, cepat lari. Jangan mencari mati. Kau dan aku bersama tidak bisa mengalahkan Yunkin itu. Kenapa harus bertaruh nyawa dengannya? Lalu bagaimana? Nona, apa ini? Aku ini hebat dalam membuat senjata cukup piawai. Aku ingin lihat, apakah aku yang mati duluan atau dia yang tumbang di bawah senjataku. Nona, Yunkin sudah tumbang. Kita kembali lihat keadaan Arya. Nona, jangan mendekat lagi, nanti ketahuan Xiao Changyue. Ternyata Lembah Yunmeng. Ajaran untukmu, Arya tertanam di hatimu. Selama bertahun-tahun, aku hanya ingin pada Lembah Yunmeng membunuhnya dengan senang hati. Kenapa marah? Bukannya hanya membuatmu menjadi kekasih selama beberapa hari. Ternyata Arya kecil mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi hingga sekarang menjadi begitu aneh. Nona, sekarang bukan waktunya mengasihani pangeran.
Jangan gunakan lagi wajah yang sama dengan kakakmu untuk membicarakan masa laluku. Dulu, hanyalah di samping kepala lembah tua seorang anak setinggi 2 kaki. Sekarang malah ingin memusnahkan lembah Yunmeng. Konyol. Untung kepala lembah tua sudah menanam racun di tubuhmu sejak dulu. Kalau tidak, aku pun bukan lawanmu. Kamu juga tidak akan bermain sandiwara denganku, kan? Kamu dan Xiao Dongjun meskipun kembar sifatmu benar-benar berbeda jauh, mengingat Xiao Dongjun pernah menyelamatkanku. Aku bisa memberimu kematian yang terhormat. Xiao Dongjun lagi. Kalian semua hanya memikirkannya. Tapi tidak apa-apa. Dia toh sudah digantikan olehku. Tapi orang tua itu menyentuhku. Harus membayar harganya. Sekarang bahkan kamu bukanlah lawanku. Nona, aku tidak mengerti. Apa yang mereka bicarakan? Bukankah itu pemilik lama lembah awan mimpi? Dia adalah pria yang sangat mesum. Butuh anak laki-laki dan perempuan untuk latihan. Arya Xiao Dongjun, Xiao Changyue. Semua adalah korban. Nona. Nona. Aku sudah tidak kuat. Kamu yang tembak. Bunuh Xiao Changyue. Nona, aku tidak bisa. Kau adikku. Apa yang tidak bisa kau lakukan? Aku akan mengenai sasaran. Lihat titik merah. Kedua mata harus terbuka. Popor. Tempelkan popor di lekuk bahumu. Tembak. Kena, Nona. Nona, aku kena. Nona. Yang mulia Nona, sudah sekarat. Kenapa diam saja? Antarkan aku ke dokter. Air. Sari, Nona sudah bangun. selamat atas persalinannya. Ini anak laki-laki? Aku tidak selemah itu. Kenapa kau tidak bisa patuh padaku sekali saja? Mendengarkanmu? Lalu bagaimana bisa membantumu membunuh Xiao Changyue? Kau jelas tidak bisa bela diri. Bagaimana kau bisa lolos dari genggaman Yunqin? Dan bagaimana kau memerintahkan Sari untuk membunuh Xiao Changyue? Lebih baik jangan biarkan dia tahu tentang pistol. Yang ingin kau tahu adalah metode apa yang kugunakan, atau ingin tahu perasaanku padamu? Aku tidak melihat apa-apa. Pangeran Senopati, kau hanya punya satu kesempatan memilih. Aku ingin tahu perasaanmu padaku. Kau yakin? Aku yakin. Ini pertama kalinya kau menyebut dirimu aku. Ada kemajuan. Jawabanku? Maksudmu? Aku harus menyuruh Tirta mempersiapkan pernikahan. Begitu tubuhmu sembuh kita akan menikah. Baik. Siapa yang mau di rumah belakang itu? Selamanya? Aku kan tidak bodoh. Aku benar-benar tidak mengerti, akhirnya sampai ke pesta pernikahan menjadi istri sah. Seumur hidup hanya berdua. Kamu malah kabur lagi. Tenang saja, dia akan mengejar. Jangan menghalangi, ikut aku. Nyonya yang mulia sedang menunggumu di depan. Cepat, cepat. Yang mulia, pernikahan siapa yang kau tinggalkan, hingga minum teh di sini? Karena Nyonya adalah burung phoenix tidak bisa dikurung. Lebih baik aku menemanimu berkeliling dunia. Bagaimana?
Lalu, Bagaimana dengan tamu di istana Pangeran Senopati?